Hai, gue Fania Herlambang and welcome to Freak Out. Gue suka dibilang dada rata karena ya emang gue born with it and gue nggak pengen mengubah sesuatu dari situ kan, tapi gue sudah nyaman dengan bawaan badan dari lahir gue seperti ini. Jadi ketika orang bilang, oh badannya rata kayak gitu atau badannya lurus nggak kayak gitar Spanyol, ya sakit hati ya awal-awalnya, tapi balik lagi gue inget bahwa putri Indonesia tuh nggak nyari body yang gitar Spanyol, bukan cuman itu syaratnya. Jadi image Barbie girl yang sempurna kayak gitu yang mungkin ada di pikiran orang ketika pageant gitu kan. Tapi unfortunately that's not me. I'm not the Barbie girl kind of beauty gitu. Tapi I'm different kind of beauty. Menurut gue membenarkan diri dengan ya udah gue fine dengan badan gue yang sorry to say gemuk, gendut, gue nggak maksud body shaming, tapi balik lagi menurut gue ada baiknya lihat kesehatan. Belum tentu kalau lo ngerasa sehat itu artinya lo sehat, siapa tahu jangka panjangnya itu adalah yang terpenting olahraga, makan yang benar, nutrisinya bagus, otomatis bentuk badan tuh proporsional, tuh udah bonus. Gue tuh suka banget sama cowok yang pinter yang pasti. Gue suka banget sama cowok yang pinter karena menurut gue pinter tuh seksi dan gue bisa ngobrol berjam-jam sama dia soal hal-hal yang kadang ngapain didiskusin tapi tuh dia mau gitu diskusin itu sama gue karena gue suka banget diskusin random stuff. Terus juga gue entah kenapa sekarang gue suka sama cowok yang bisa masak. Menurut gue kayak ada sesuatu yang menarik karena gue tuh nggak bisa dan gak suka masak lebih tepatnya. Jadi gue ngebayangin aja kayak kalau cowok bisa masak, hobi masak dan ngasih ke gue, yang mana gue tuh juga penggila kuliner ya. Gue tuh kayak bisa appreciate makanan atau art yang dia bikin dari dapur gitu kan. Jadi somehow gue suka deh ngeliat cowok yang bisa masak. Jujur gue sedang sendiri, gue sedang jomblo. Jadi gue tidak punya certain satu orang siapa yang bisa gue sebut. Tapi gue sempat ketemu beberapa cowok yang menurut gue, wow, you can cook, you are nerd about egg, knives, and everything. Itu sound sexy. Kalau cowok nggak tahu tujuan hidupnya, menurut gue itu red flag. Karena apa? Nggak cuma ke diri dia sendiri, tapi juga ke pasangannya. Pasangannya juga bingung gitu kan. Mereka tuh mau ngapain? Kita kan sebagai pasangan bukan cenayang yang bisa baca pikiran mereka ya. Mereka harus tahu apa yang mereka inginkan dan kasih tahu kita sebagai pasangan. Bener nggak? Tujuan lo emang apa ya? Kalau kita boleh tahu. Kok gue orang bilang cukup konvensional ya, karena gue memang masih ingin memiliki keluarga, menikah, punya anak, normal life kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau ditanya gue kenapa pengen menikah, karena menurut gue hidup itu kayak long marathon ya, kayak panjang banget perjalanan lo. Kayak tiap hari tuh rasanya kayak bertarung gitu, keluar tuh buka pintu kamar lo langsung ke medan perang gitu kan. Rasanya tuh pengen gak sih lo pulang ke safe zone untuk recharge diri, and then lo siap menghadapi hari yang berat esok harinya. Kalau gue akan ngasih lihat kalau gue interested. Misalnya, kalau gue interested sama nih cowok, terus nih cowok ngajak gue jalan, gue pasti jawabnya iya. Nggak kayak, nggak mau gitu. Gue emang orangnya nggak mau kontradiktif ya. Jadi dia juga bisa nangkep sinyal dari gue. Tapi bukan berarti kalau misalkan dia nggak tertarik sama gue kasih sinyal, terus ternyata nggak ada balasan, ya udah gue berhenti di situ. Karena menurut gue juga males ya kalau misalnya gue nggak tertarik, terus gue dipaksa dan dikejar terus tuh jadinya kayak ilfeel gitu kan. Gue mikirnya sama juga, jadinya gue lebih kayak menangkap kode, menangkap sinyal dan gue membalas dengan hal yang lain yang sama gitu. Gue dibayarin. Kenapa? Karena si cowoknya yang ngajak jalan. Fair kan? Kalau dia ngajak jalan, berarti jatuhnya dia yang ibaratnya minta gue untuk meluangkan waktu, effort dandan gitu kan, untuk ketemu sama dia. Jadi pandangan gue di sini, silahkan lo memperlakukan gue sebagaimana mestinya. Kalau misalkan the first date dia yang ngajak, ya silahkan you pay the bill lah gitu. Karena gue in relationship masih percaya sama konsep feminine and masculine energy.
Gue mengakui gue adalah seorang feminis. Ada beberapa generasi dari feminis yang awalnya bener-bener keluar tuh istilah feminis, generasi awal-awal yang demo apa segala macam. Berkembang nih akhirnya makin kesini kok kayaknya kadang-kadang mungkin makin kesono gitu ya. Jadi dan definisinya makin meluas. Ada yang malah pengen kelihatan superior daripada laki-laki, dan which menurut gue kenapa perempuan itu diibaratkan kayak tulang rusuknya laki-laki ya karena because kita setara in a way gitu ya. Tapi tetap punya apa ya, role-nya masing-masing lah. Karena kayak misalnya perempuan, kita emang udah terlahir dengan fitur seperti ini, kita bisa menyusui, kita bisa melahirkan, sedangkan cowok ya nggak bisa gitu ya. Itu udah hal-hal yang emang bawaan lahir. Jadi gue melihatnya sebagai feminis, apa yang gue cita-citakan sebetulnya adalah akses dan opportunity atau kesempatan yang sama gitu loh antara perempuan dan laki-laki. Tapi tidak menghilangkan identitas dari orang itu sendiri. Dan feminisme itu nggak hanya ngomongin soal perempuan loh ternyata, tapi juga kita fighting buat laki-laki juga. Karena gue yakin di luar sana pasti kalian masih ingat kasus-kasus pelecehan seksual terhadap cowok. Menurut gue pria yang mengalami pelecehan seksual itu adalah korban juga, dan kadang society mikirnya kayak kan lu cowok nggak mungkin, atau kan lu cowok ya nggak apa-apa gitu. Nggak bisa, meskipun yang melakukan harassmentnya tuh cewek, tetap aja it's not something yang proper untuk dilakukan. Jadi gue sebagai feminis, gue juga fighting for equality buat laki-laki. Sebenarnya pria-pria ini juga mengalami apa ya, kesusahannya sendiri karena sistem patriarki. Misalnya sesimpel cowok tuh nggak boleh nangis. Come on, nangis adalah common emotion gitu maksudnya. Efeknya jangka panjang. Gue pernah melihat teman-teman gue yang akhirnya sorry to say punya masalah mental gitu ya, sampai harus ke psikiater under obat gitu ya, karena mereka punya anxiety karena awalnya mereka nahan rasa sedihnya, tapi just because they are boys nggak boleh nangis, ditahan. Tapi itu nggak sehat kan sebenarnya, hanya karena sistem patriarki harus mengorbankan kesehatan, itu nggak make sense. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kayak gue tuh agree banget sebenarnya sama paternity leave. Sekarang kan di Indonesia baru ada maternity leave. Maternity kan jelas ya, 3 bulan bisa cuti hamil sebelum dan sesudah melahirkan gitu. Kalau paternity ya sama, basically bapaknya juga boleh cuti sebelum dan sesudah ibunya melahirkan. Karena bayi itu, anak kecil itu butuh 2 role model yang sama gitu. Bapak iya, ibu juga butuh gitu kan. Jadi ya dua-duanya ada di rumah ketika awal perkembangan si anak bayi tadi. Sistem patriarki bisa mengakibatkan ya efek yang nggak sehat, baik itu buat ke mental atau fisik bahkan, dan juga pertumbuhan buat generasi yang berikutnya. Jadi ibu rumah tangga itu jujur gue kayaknya nggak sanggup ya kalau jadi ibu rumah tangga total gitu, karena itu unpaid work yang lo diamanahkan 24/7. Job desk-nya apa? Semua lo kerjain, palu gada, apa aja lo kerjain. Outputnya apa? Output kerjanya ya anak lo menjadi generasi yang bagus ke depannya, siapa tahu jangan-jangan anak lo jadi presiden gitu kan. It's a very tujuan yang mulia, dan dia nggak ngeganggu orang lain kan, nggak merugikan orang lain, justru malah memberikan benefit buat orang-orang di sekitarnya kalau anaknya menjadi seseorang. Jadi ibu pun juga butuh pendidikan yang baik gitu loh menurut gue, karena dia membesarkan orang, manusia yang kompleksitinya gede banget. Dari pandangan gue buat perempuan-perempuan, lo silakan pilih apapun, yang penting pilihan lo tuh lo pertanggungjawabin, emang betul-betul yang lo inginkan, dan itikat lo bagus alias baik gitu. Definisi hidup sustainability itu kan yang mungkin orang tahu itu kan ya udah lo pakai tumbler sendiri, terus bawa bekal sendiri. Otomatis kalau lo ngarahnya ke sana itu udah otomatis sebenarnya lo menjalankan hidup yang sustainable gitu kan. Dan kenapa penting banget nih kalau perkara sampah? Nih gue kasih contoh aja ya. Kita punya Hari Peduli Sampah Nasional bulan Februari. Itu kalau nggak salah kejadiannya tuh sekitar belasan tahun yang lalu itu ya di TPA Lewi Gajah, Bandung. Itu ada kejadian ledakan longsor sampah. Lo bayangin tuh longsor sampah yang udah kayak gunung and then meledak, dan banyak orang yang tewas di sekitarnya. Dan lo tahu itu karena apa? Itu karena ada gas dari sampah makanan yang membusuk di dalam si gunungan sampah. Lo bayangin aja, tengah-tengah kayak dipasang bom. Jadi sebenarnya kalau orang sering bilang plastic waste is a problem, sebenarnya sama aja, sampah organik, sampah apapun itu they are all problems gitu kan. Jadi kayak lo nggak bisa mengkotak-kotakan sampah mana yang lebih baik dari sampah mana, nggak ada. Basically semuanya sama aja buruknya. Makanya itu harmful dan kita nggak mungkin mau itu ada lagi. Makanya diperingati jadi Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, kemudian juga kalau climate gitu ya. Kalau kenapa sih kita harus going renewable apa segala macam? Balik lagi basisnya data ya. Kalau dibilang kalau kita nih ngebiarin aja dengan pola hidup yang kayak sekarang, temperatur bumi tuh naik sekitar di atas 3 derajat Celcius. Lah,
3 derajat Celcius lo naikin suhu AC 3 derajat kan lo nggak apa-apa. Nah beda bro ceritanya. Kalau ini kan bumi ya, lo bumi naik 3 derajat itu tuh lo barely survive cuy. Badan lo tuh udah nggak bisa kuat lagi untuk menerima perubahan iklim yang ada. Misalkan kayak heat wave, negara-negara barat. Heat wave aja bisa bikin orang meninggal kan sekarang ini. Dengan adanya perubahan iklim, heat wave bisa makin parah. Orang ya udah banyak korban sekarang aja, apalagi nanti kalau temperatur bumi naik 3 derajat gitu kan. Belum tentu. Tergantung cara pakainya. Nah, ini nih yang sering orang misleading, orang lihat sustainability itu dari barangnya doang. Barang apa yang kita beli. Tapi sebenarnya yang lebih core-nya lagi adalah mindset kita, pola pemakaian kita terhadap barang tertentu. Itu sebenarnya intinya. Nah, kenapa nih jadinya ngomongin sedotan plastik sama stainless steel? Jangan-jangan sedotan plastik bisa jadi lebih sustainable. Kenapa? Karena satu, mereka tuh nggak butuh banyak air untuk memproduksinya gitu ya di pabrik. Beda sama stainless steel. Stainless steel tuh barang paling mahal karena prosesnya tuh butuh banyak energi, butuh banyak air gitu ya. Jadi ibaratnya kalau lu mau cengli ya, kalau kata orang, kalau mau cengli, lo tuh pakai si sedotan stainless steel itu harus beribu-ribu kali lipat ketimbang si sedotan plastik. Jadi kalau misalkan sama-sama sekali, kayak misalkan lo beli sedotan stainless steel impulsif nih, terus tiba-tiba lo pakai sekali, 2 kali terus hilang. Ya mendingan lo pakai sedotan plastik tapi lo pakai terus. Kalau gue pribadi, daripada lo pusing-pusing masalah sedotan plastik, bambu, kaca segala macam, nah udahlah mending lo kokop aja langsung ya, karena sebenarnya sedotan itu ternyata diciptakan buat orang-orang yang quote and quote kayak difabel gitu loh. Jadi mereka nggak bisa untuk nyeruput langsung dari gelasnya, tapi mereka butuh bantuan dari sedotan. Nah, kalau thrifting, gue melihat thrifting ini adalah suatu alternatif dari lo menghindari fast fashion. Menurut gue sah aja selama itu memang opsi yang paling sustainable yang lo punya. Karena kan dengan lo thrifting artinya lo menerapkan ekonomi yang sirkular gitu loh. Kayak barang tuh jangan sampai keluar dari lingkaran ekonomi terus jadi sampah. Lo berusaha mempertahankan value si barang itu untuk tetap dipakai berkali-kali sampai akhirnya bener-bener ya kehabisan nilainya gitu kan. Nah makanya kan kayak lo lihat deh baju-bajunya orang tua kita dulu yang masih dilongsorin sampai generasi ketiga atau keempat kok bisa long last banget ya. Karena memang mereka punya quality tuh yang bagus. Dulu tuh nggak ada kayak tekanan sosial yang lu harus ganti musim, ganti style gitu, dulu nggak ada kan. Yang penting tuh desainnya timeless. Jadi ya itu sih menurut gue thrifting adalah salah satu alternatif kalau lu pengen hidup yang lebih sustainable. Yang pasti sih katanya child free bikin awet muda. Ya itu menurut gue jawabannya tergantung ya. Kayak misalkan Jepang tuh kan sekarang krisis generasi yang lebih muda karena orangnya malas menikah, malas punya anak karena mahal biaya hidupnya di sana. Ujungnya apa? Negaranya jadi gak sustainable bro. Secara ekonomi mereka tuh lagi mikirin ini negara gue mau diestafetin ke siapa gitu kan. Karena nggak ada yang mau nerusin tongkatnya. Ya ujung-ujungnya kan gak sustainable juga kalau dipikir-pikir. Jadi sangat-sangat relatif. Jadi ngelihatnya mesti makro sih menurut gue. Nggak bisa kayak spesifik satu orang doang making decision hidup child free atau enggak, dan mereka jadi sustainable gitu. Tapi ya kurang lebih itu yang bisa gue jelasin. Gue perempuan, tapi gue masuk dunia teknik dibilang bukan tempatnya. Gue menjajal dunia pageantry, gue dibilang bukan tempatnya karena gue terlalu kaku. Terus gue harus di mana gitu? Gue kayak nggak punya identitas where I belong. Jadi kalau kalian ngerasa kayak ini kayaknya nggak ada deh yang ngelakuin ini sebelumnya, baru gue doang, it's okay. Berarti lo itu pionir, lo tuh yang pertama, dan lo kalau berani ngebuka barrier yang lo rasa ada selama ini di kepala lo, you're cool man. Thank you for watching me and see you.